Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan hasil proyek kami untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Ardiansyah. Di sini saya Balinda Ocha Rosalia dengan rekan-rekan saya ada Didi Santoso, Niki Nicholas, dan Teguh Faizin. Saya akan menjelaskan terkait kelas diagram dari proyek kami. Yang pertama itu ada kelas diagram yaitu user dengan atributnya itu ada ID user yang memiliki tipe data integer, ada password dengan tipe data integer dan login status dengan tipe datanya string. Metode dari user ini adalah verify login dan add review. Selanjutnya ada kelas diagram dari admin, di mana atributnya itu adalah email dengan tipe datanya itu adalah string. Terus metode dari si admin itu ada update product, delete product, add product, dan status info. Kita lanjut pada kelas kelas dari customer, di mana atribut dari customer itu ada customer name dengan tipe data string, address dengan tipe data string, dan email dengan tipe data string. Metode pada customer itu ada register, login, dan update profile. Next, kita ada class order, di mana atributnya itu ada order ID, date created, date estimate, customer name, IDs user, status, dan review. Dan metode dari order itu ada calculate price dan manage payment. Lanjut kita ada kelas product di mana atributnya itu adalah product ID, name product, quantity, details product, price, dan discount. Metode dari produk itu adalah add product, update product, delete product, view product, dan report product. Dan yang terakhir itu kita memiliki kelas shipping info, di mana atributnya itu adalah shipping ID, shipping cost, shipping address, status shipping, dan metode dari shipping info ini adalah manage shipping info. Halo semuanya, nama saya Didi Santoso dengan NPM 2031083. Hari ini saya akan menjelaskan tentang state chart. State chart ini adalah sebuah diagram di mana sebagai customer, ini pihak customer itu apa yang mereka lakukan pertama kali. Pertama-tama mereka mendapatkan website kita, yaitu tumubaru.com. Nah, ketika mereka menemukan website kita, itu kan terdapat halaman utama. Contohnya seperti tumubaru.com. Nah, ini adalah halaman pertama di mana saya sebagai customer itu menemukan website ini. Nah, terus usernya entry masuk ke website, membaca, dan kalau mereka tertarik sama sama barang-barang di sini, mereka bisa langsung muncul ke e-commerce di sini 3 biji ini. Nah, seperti yang kalian lihat, terdapat e-commerce. Baru kalau mereka sebagai pengguna baru, mereka bisa register menggunakan email dan password, register ataupun login kalau kalian sudah punya ID dan password itu tersebut. Masuk ke aplikasi tersebut, baru mereka ke produknya, ke produk page-nya, baru mereka bisa pilih kategori yang mereka mau. Seperti ukuran, terus warna dan sebagainya. Masuk ke chart, ke checkout, masukin alamat pengiriman, pilih pembayaran mau kayak mana, kemudian masukkan kupon atau diskon kalau ada, terus masukin order, verifikasi pembayaran kalau misalnya menggunakan BCA, contohnya BCA Mobile Banking. Kalau misalnya pembayarannya gagal karena tidak cukup saldo atau error, itu balik lagi ke produk page karena ya gagal. Terus kalau misalnya berhasil, ya sellernya melakukan pengiriman, terus itemnya sampai ke tangan pembeli. Kemudian use case diagram ini, customer dan admin memiliki tugas yang berbeda. Customer bisa melihat produk, tapi admin memanage produk tersebut. Jadi apa yang dia ingin customer lihat itu admin yang melakukannya. Harganya berapa, admin yang melakukannya. Terus admin memiliki hak, yaitu sebagai login, untuk mengatur produk-produk ataupun website yang ada di tumubaru.com ini. Pertama mereka harus register, kemudian customer juga
bisa check out item yang telah mereka lihat di website tersebut berdasarkan item yang admin mereka buat. Kemudian report payment tergantung dari check out. Jika sudah check out, ya udah akan melakukan pelaporan pembayaran. Kemudian admin juga yang memanage payment tersebut. Jadi kalau misalnya sudah diterima bahwa dia sudah melakukan pembayaran, maka boleh diproses. Nah, status delivery bergantung pada report payment. Jika sudah sukses, maka sudah boleh langsung status delivery-nya dijalankan. Terus feedback ini adalah berdasarkan feedback dari customer kepada website tersebut. Oh, website ini ada bugnya, website ini masih jelek di bagian sini. Nah, admin terima hal tersebut dan memperbaiki website tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Teguh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang activity diagram dari project kita. Yang pertama di sini ada sisi customer, sisi sistem, kemudian admin. Yang pertama yaitu customer ketika mengakses sebuah sistem, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, pengecekan produk di sini. Apakah produk itu ada atau enggak? Apabila tidak ada, admin dapat menambahkan produknya. Apabila sudah ada, sistem akan menampilkan produknya ke view produk, ke halaman view produk. Kemudian si user ini dapat melakukan check out produk. Kemudian habis dari check out, dia harus melakukan pembayaran, tapi harus melakukan login account terlebih dahulu di sini. Tapi sebelumnya sebelum apabila tidak punya akun, maka harus melakukan register terlebih dahulu di sini. Kemudian login. Apabila sudah login, kemudian dilanjutkan oleh payment. Kemudian sistem akan memproses payment, admin mendapat notif dan bisa manage paymentnya. Kemudian produk akan dikirimkan berdasarkan sistem. Kemudian sisi customer ini bisa melakukan feedback atau review dari produk tersebut. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan communication diagram dari project kami. Yang pertama itu objeknya adalah web store, di mana ketika kita mengakses web store tersebut, kita melakukan search, maka akan masuk ke dalam product inventory. Di product inventory sendiri kita dapat melihat produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh si website atau web store tersebut. Kemudian, aksi yang selanjutnya kita dapat add to chart, di mana add to chart itu ketika kita menambahkan barang pada keranjang kita, kita akan masuk kepada shopping chart. Setelah kita masuk kepada shopping chart, otomatis ada dong berarti yang mau kita belanjakan, maka masuk pada order success. Ketika kita melakukan proses of the order success, di situ kita masuk pada objek order. Setelah kita melakukan pembayaran atau manage payment, maka kita akan masuk kepada objek order confirmation. Setelah order confirmation-nya selesai, maka kita akan mendapatkan shipping info, dan jika barang yang kita inginkan sudah sampai, maka kita akan masuk pada user order history. Baik, terima kasih kepada teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang UI dari aplikasi kami. Di sini merupakan landing page kita ataupun bagian indeksnya. Di bagian atas ini ada logonya, kemudian ada namanya yaitu tumbuh baru. Kemudian sebelah kanan sini ada home dan juga store. Dimana kalau kita tekan home akan masuk ke sini lagi. Kemudian di store akan masuk ke bagian tempat beli barang. Terus ke yang paling kanan sini tekan untuk masuk ke tempat login. Kemudian sini ada penjelasan singkat tentang tumbuh baru, kelebihan tumbuh baru. Lalu sini ada contoh-contoh barang yang dijual di toko tumbuh baru ini. Kemudian di paling bawah sini ada footer. Di sini footernya menyampaikan tentang alamat dari toko ini, kemudian sosial media yang mereka gunakan. Berikutnya adalah halaman login. Di bagian halaman login ini simple. Atasnya ini sama aja dengan yang pertama tadi. Kemudian di bagian login ini kita bisa memilih sign in atau register. Jika kita menggunakan sign in, maka kita akan memasukkan email, password, kemudian kita menekan sign in. Jika perlu, kita bisa menekan remember me supaya pas kita masuk ini akan
otomatis diisi dia email dan passwordnya, lalu kita baru bisa tekan sign in. Kemudian paling bawah sini, jika kita melupakan password, kita boleh menekan ini untuk masuk ke site untuk tempat forgotten password. Di sini kita akan mengubah password kita melalui pengiriman email yang sudah ditetapkan di akunnya. Di sini ketika sudah menekan emailnya, maka kita bisa mengirim reset password kepada email itu. Kemudian dari situlah kita bisa mengubah passwordnya. Kemudian balik lagi ke tempat tadi, yaitu tempat login. Di sini kita bisa pindah ke register. Di sini register ya seperti biasanya register, kita memberikan nama, first name, last name, kemudian nomor HP, lalu email dan juga password yang ingin kita gunakan. Kemudian paling bawah sini sign up. Nah, jika kita sudah memiliki akun, kita bisa tekan sini untuk masuk ke sign in lagi. Berikutnya adalah store page. Di sini merupakan store page dari UMKM kami atau yaitu Tumbuh Baru. Sini atas sama aja, tetapi bedanya di sini kita sudah bisa melihat chart dan juga di sini bisa untuk profil. Di bagian awal sini untuk menaruh sampel produk, di sini ada 4 halaman yang akan digunakan. Tapi sini kita menggunakan sampel produk saja. Kemudian bagian bawah sini ada rekomendasi dari barang-barang yang dijual di toko Tumbuh Baru ini. Di sini ada namanya, ada gambarnya, dan juga harga yang ditetapkan. Di sini ada contoh 6 biji. Kemudian yang paling bawah sini yaitu footer kita. Di sini kita bisa menekan kontak, ada TOS, dan juga shipping and returns. Yaitu ini untuk menjelaskan gimana sih cara kerja shipping dan juga returnnya. Kemudian sini juga ada informasi alamat dan juga informasi sosial medianya. Berikutnya adalah bagian produk. Di sini jika kita menekan satu barang atau produk, maka kita akan pindah ke halaman ini. Di sini headernya sama saja nih, ada logo, ada nama, home store, card, dan juga akun. Kemudian di sini pertama akan diberikan contoh gambar produknya di sini. Kemudian ada juga 4 contoh yang lainnya jika dari penjualnya itu ada mengirimkan atau menampilkannya di sini. Jadi kalau mereka ada upload, maka sini akan ada gambar-gambar yang lain. Nah, di sini merupakan namanya, kemudian harganya. Di sini ada ratingnya. Kemudian bawah sini merupakan deskripsi dari barang ini. Kemudian di sini untuk menambahkan berapa banyak yang ingin kita nambahkan ke chart kita. Jika sudah, kita bisa tekan di Add to Chart. Di sini merupakan favorit. Kemudian ini adalah sosial media dari penjual tersebut. Kemudian bagian bawah sini ada deskripsi lagi, kemudian ada informasi lanjutan dan juga ada review. Nah, di paling bawah sini akan ada rekomendasi lagi barang-barang lain. Di sini sama seperti biasanya, yaitu ada gambar, kemudian ada namanya dan juga harganya. Fotonya juga sama seperti sebelumnya. Kemudian, jika kita sudah siap memesan semua barang yang kita perlu. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam cart dengan cara menekan cart di sini. Maka kita akan masuk ke sini. Kemudian di sinilah kita akan memastikan barang-barang yang kita beli. Nah, pertama sini bagian kiri sini ada listing barang yang kita sudah masuk ke dalam keranjang atau carts. Sini ada harganya, ada modelnya, dan juga jumlah yang kita pesan. Kemudian jika kita tekan silang, maka ini akan hilang dari sini. Kemudian sebelah sini bisa untuk update cart juga atau nambahin kupon di sini. Jika ada kupon, maka mereka bisa mengganti kuponnya dan juga apply kupon. Kemudian bagian ke sini adalah total dari pembeliannya. Di sini kita bisa lihat subtotalnya. Di sini ada 464, yaitu tambahan dari semua barang yang sudah dibelinya. Kemudian shippingnya ini dengan cara apa dan harganya itu berapa. Kemudian yang bagian bawah sini ada calculate shippingnya. Jadi ini kita memilih negaranya, negara kita, kota kita, dan juga postcode kita atau kode pos kita. Kemudian kita bisa update total dan totalnya akan muncul sesuai dengan yang sudah dibuat tadi. Jika semuanya sudah, kita bisa tekan place order. Ketika ordernya sudah di place, maka kita akan mendapatkan notif seperti ini, yaitu we receive your order. Kemudian ada informasi dari order kita, yaitu kayak order number lah, ada email, ada payment method, ada order date, dan lain sebagainya. Kemudian sini adalah harganya. Mungkin begitu saja presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Terima kasih.